yang mana pembelajarannya dimulai dari ba'da subuh sampai dengan jam 12 malam, terkadang sampai jam 1. Namun gimana caranya santri tetap cukup istirahatnya dan belajarnya mereka bahagia. Jadi ustadz dan ustazah di sini menjadi orang tua buat mereka, dan anak-anak di sini, santri-santri di sini sebagaimana anak-anak kami sendiri. Sehingga tidak banyak peraturan-peraturan baku dan yang lainnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu, saudara-saudari saya muslimah di luar sana. Hari ini tim Peduli Santri bersilaturahmi di kediaman Ustadz Sa'ad, Mudir Pondok Pesantren Nurul Huda. Ya, Nurul Huda. Nah, Ustadz, buat lokasi pondoknya ini di mana nih? Untuk alamat pondok kami ada di RT 2 RW 12 Wono 8 Wonorejo, Gonangrejo, Karanganyar. Daerah Gonangrejo. Nggih, Gonangrejo. Gonangrejo. Nah, terus saat ini Ustadz, di sini di Pondok Nurul Huda ini santrinya itu berapa Ustadz? Kurang lebih hampir 60. Hampir 60. Hampir 60 santri dengan umur pondok yang belum lama ini. Ini masuk ke program angkatan kedua. Jadi baru tahun kedua Ustadz ya? Masuk ke program angkatan kedua. Jadi pondok ini berdiri tahun 2022. Berdirinya bangunan tahun 2022. Namun berjalan programnya santri itu baru 2 angkatan. Nah, sampai dengan hari ini. Wah, sudah lebih dari 2 tahun ya. Ya, setahun lebih lah. Nah, terus buat kegiatan santri di pondok ini apa aja sih? Untuk kegiatan keseharian santri memang tidak banyak program ekstranya. Namun sistem yang kami bangun di sini adalah sistem pondok pesantren berbasiskan teknologi yang lingkungannya adalah kekeluargaan. Sistem pendidikan, pola pendidikannya kekeluargaan antara anak dan orang tua. Jadi ustadz dan ustazah di sini menjadi orang tua buat mereka, dan anak-anak di sini, santri-santri di sini sebagaimana anak-anak kami sendiri. Sehingga tidak banyak peraturan-peraturan baku dan yang lainnya. Wah, sebuah pondok yang menggunakan sistem kekeluargaan. Jadi ketika ada santriwati ataupun santriwan, jadi yang dianggap anak sendiri ya Ustaz ya? Oh, nah, lalu terkait makan Ustaz, di pondok pesantren ini sehari berapa kali kalau boleh tahu Ustaz? Untuk pondok kami ini makannya sehari 2 kali. Sehari 2 kali? Sehari 2 kali. Terus buat puasa Senin Kamis wajib ya saja? Untuk puasa Senin Kamis sing jenenge puasa ya sunnah ya. Sunnah. Sehingga tidak kami wajibkan ya. Ya, cuma kami latih, kami ajak santri untuk bisa konsisten melaksanakan amalan-amalan sunnah. Namun bagi yang tidak melaksanakan juga tidak kami beri hukuman dan lain sebagainya. Jadi ini lebih ke mengajak santri untuk mengajak santri. Adapun peraturan-peraturan juga tidak ada hukuman-hukuman sebagaimana pondok-pondok pada umumnya, lebih ke pendekatan nasihat-nasihat. Itu untuk program di pondok kami. Namun untuk program pendidikannya lebih fokus ke tahfidz dan kitab-kitab kuning, yang mana pembelajarannya dimulai dari ba'da subuh sampai dengan jam 12 malam, terkadang sampai jam 1. Namun gimana caranya santri tetap cukup istirahatnya dan belajarnya mereka bahagia. Saya bayangin juga saja, orang belajar dari ba'da subuh sampai jam 12 sampai jam 1 malam. Itu santri istirahatnya berapa jam itu Ustaz? Untuk istirahatnya kurang lebih sehari sampai 6 jam ada. Cuma terputus-putus. Terputus-putus, ada yang 3 jam, ada yang 2 jam dulu. Namun fokusnya kami adalah bagaimana santri ngajinya mereka itu menyenangkan. Sehingga ngaji buat santri itu suatu hal yang ditunggu-tunggu, bukan suatu hal yang ditakuti justru. Sehingga seringkali bahkan saya sudah capek pun pulang, santri sendiri yang minta, memaksa saya untuk belajar malam. Jadi saya secara tanya saja, jadi seorang santri yang benar-benar rindu akan ilmu. Iya, benar sekali. Jadi belajarnya mereka itu bukan momok yang mengerikan, justru hal yang ditunggu-tunggu. Nah, ini kayak sebuah pondok yang emang
kalau bahasa saya wow sekali. Karena kebanyakan dari pondok pesantren ketika udah masuk jam ngaji ya tadi ya, Nggih. itu malah mereka kesan, wah ngaji meneh, Iya, bener. setoran meneh. Kan ibaratnya kan ya boring seperti itu kan berbeda di sini. Nah, terus buat kebutuhan dana Ustadz, buat seminggu, buat makan aja lah, seminggu itu berapa Ustadz ya? Besar. Untuk kebutuhan makan ya, sementara kan karena yang masak adalah saya dan istri dan dibantu oleh anak-anak putri kami, itu tidak membutuhkan biaya operasional ibu dapur Oh, atau iya. tukang masak. Iya. Jadi kebutuhan makannya hanya untuk bahan baku. Nah, bahan baku itu dalam 1 pekan menghabiskan untuk lauknya saja itu 2 juta. Untuk santri yang jumlahnya kurang lebih 60 beserta tim asatizah, ustadz dan ustazah yang mukim di dalam sini itu 8 orang. Kurang lebih lauknya saja 2 juta selama untuk 1 pekan. Jadi kalau kisaran 1 bulan Ustadz ya, Pondok Nurul Huda ini membutuhkan anggaran 8 juta. Kalau untuk makannya saja 8 juta. Nah, namun untuk operasional listrik dan lain sebagainya itu sampai 12 juta. Jadi kurang lebih kebutuhan per bulan 20 jutaan. 12 juta. 12 jutaan tadi sudah semuanya. 12 juta. Sudah semua. Jadi sebuah pondok di daerah Gunung Rejo yang punya sistem unik, kalau sebut saya saja, bagaimana membuat santri itu cinta terhadap ilmu sampai memaksa ustadznya sendiri buat ngajarin ke mereka. Masya Allah. Nah, mungkin Ustadz ada sedikit ajakan nih buat saudara-saudari kita yang di luar sana. Okay. Dengan ini saya mengajak kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita ikut berpartisipasi, membantu saling berkontribusi memenuhi kebutuhan-kebutuhan santri, yang mana kata guru saya, kata para ulama, orang yang ngopeni santri itu atau sodakoh pada ahli ilmu itu lebih utama daripada untuk yang lainnya. Sebab sodakoh kepada ahli ilmu itu kemanfaatannya itu lebih besar daripada yang lain. Sebab ketika ahli ilmu itu tercukupi kebutuhan makannya dan lainnya, kemudian dia bisa belajar dengan tenang, bisa menuntut ilmu dengan tenang, karena kebutuhannya tercukupi, sehingga dia menjadi seorang alim ulama, yang mana nanti ilmunya kembali untuk diajarkan kepada masyarakat itu sendiri, itu lebih baik daripada sedekah kepada fakir miskin. Sama guru-guru kami, ya, sebagaimana kata guru kami seperti itu. Kalau fakir miskin, kita sedekah yang dibutuhkan hanya untuk makan dia pada hari itu, artinya diri sendiri. Beda dengan halnya dengan sedekah kepada ahli ilmu, lebih untuk jangka panjang dan kebutuhan untuk umat yang lebih banyak. Berarti ada sebuah kata-kata nih buat ajakan buat saudara-saudari saya muslimah untuk support terus program studi santri. Buat link donasi ada di bawah. Sekian dari saya. Kalau ada kurangnya datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.